Lelok ya, lelok ya. Jadi selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tira Podes. Kali ini kita berada di mana, Bang? Di Medan. Di pusat kota Medan. Kita stay di sini di Cherry Pink Hotel yang lumayan budget karena saya stay di sini 2 hari. Namun Zikri hari ini juga pulang ke Padang karena Sikal lagi dalam perjalanan dari Jakarta menuju Padang. Dia mau ngambil motornya dan dia mau stay di Padang selama 2 minggu. Dan Zikri memutuskan untuk menemani Sikal karena nggak enak juga dia sendiri di Padang dan nggak ada yang bisa berkomunikasi secara akurat sama dia, takutnya ya membingungkan dan dia bosan. Jadi kalau ada Zikri dia bisa ini, karena jarak dari Medan ke Padang juga nggak terlalu jauh. Jadi Zikri break dulu adventure-nya sama saya dan kita lihat nanti bagaimana rencana ke depannya, yaitu dia kita yang berencana, Tuhan yang menentukan, kita nggak tahu, ya kan. Anyway, bagi saya tidak ada masalah, yang saya open banget kalau memang nanti rencananya berubah. Tapi untuk saat ini yang jelas Zikri pulang dulu ke Kota Padang dan naik bus ya. Ikuti gimana ininya dia, perjalanan dia ke Kota Padang pertama kali dari Medan ke Kota Padang naik bus ya. Iya. Oke, yuk kita order Maxin. Saya mau antarin dia dulu ke terminal di Kota Medan. Sampai juga nih terminal. Dan juga buatnya Mama Hijra yang berada di Kita udah sampai di Amplas. Emang Amplas. Jadi saya nawarin Zikri untuk naik pesawat, tapi dia milih naik bus karena dia belum pernah naik bus katanya. Kalau pesawat 1 juta dari Medan ke Padang ya Bang. ya. Gak masalah sih sebenarnya, enggak juga langsung nyampe, paling preparation segala macam paling 6 jam juga ya prosesnya. Tapi kalau naik bus ya 20 jam. Ya, ini makanan pertama saya di Kota Medan. Soto Medan. Wis. Oh iya, soto Medan ini pakai kayak kuah gulai. Wih, nih. Mie putihnya. Wih, wanginya, Bang. Ayamnya. Seledri. Tuh. Aduh, gendut lagi gua nih kalau di Indonesia ini. Nah. Ayo, nasi kita coba dulu. Nah, ini guys, makanan pertama saya, karena Zikri lagi nggak sama saya, jadi saya bereaksi makanan tradisional Indonesia. Nah, sekarang ini kita di Sumatera Utara, tepatnya di Terminal Amplas, dan ini adalah icip-icip makanan tradisional Sumatera Utara, di mana soto adalah makanan favorit saya. Tapi bagaimana dengan soto Medan? Apakah beda dengan soto Padang? Pastinya beda, karena keduanya ini kayaknya bersantan
Kalau soto kita kan kuahnya jalan ya, ini ya, bening ya. Bening, Cik. Bening, terus dikasih kerupuk merah kayak gitu ya. Iya. Em, Kalau ini agak mengarah-arah ke gulai kita ya, karena ada santan. Kalau di Sumatera Barat, yang bersantan itu disebut gulai, bukan soto. Kita coba dulu, bismillah. Wih, gile. Wow, bismillah. My God. Beda. Kalau aku bilangnya antara soto sama gulai, Bang. Ini enggak. Dengan ayam yang empuk, terus ada daun bawangnya. Perbedaannya juga dengan soto Padang. Ini ada aroma. Kalau soto kita kan rasa memang enak, ya kan? Tapi aromanya mungkin nggak dikasih atau apa. Beda lagi kalau di aroma, yang berair di aroma kayaknya nggak cocok juga. Karena ini santan terus dikasih aromanya mantap. Udah cocok. Padang cocok dengan sotonya. Di Medan juga cocok dengan Jaya. Terus konro juga ada. Konro itu di Sulawesi. Soto Betawi saya juga pernah, enak. Sambalnya sambal hijau yang bakal bikin saya ketagihan. Biasanya kalau kita makan santan kayak gitu, cepat lepak. Tahu Bang lepak? Liba atau Bosan. leba. Iya, liba bosan gitu. Lepak. Kami nyebutnya lepak. Tapi ini enggak kayaknya. Sesuai dengan porsi-porsinya. Kalau memang terlalu banyak ya. Mantap. Tiap hari bakal bakar soto di sini, soto Medan, soto Medan, soto Medan. Horas, Mbak, horas, horas. Makanannya horas. Medan, top. Setiap daerah Indonesia mempunyai masakan yang berbeda-beda. Di Aceh juga macam-macam ya. Beda lagi keenakannya. Oke, nah makan dulu, enjoy dulu. Sama saya kalau gitu rasanya apakah saya tinggalin sekecil pun. Berapa Bu? 10.000. Lelok ya. Lelok ya. Jadi makan dua. Mentalnya belum sama kayak saya. Jadi dia ya untungnya ada Sikal di Padang. Jadi pas di Padang nanti dia juga bisa belajar bahasa Inggris. Rencananya kan insya Allah kalau dia memang jalannya dia mau jadi pramugara. Update Acik ya. Ya, berilah. Dan dia bisa cari pengalaman dulu lah, browsing-browsing selama 2 tahun, umurnya baru 18 tahun. Jadi mana yang dia suka, mana yang enggak, dia udah tahu. Mudah-mudahan sebelum umur 21 ini dia ngerti yang mana yang pilihan hidupnya. Mungkin ya kalau pramugara mungkin insya Allah kalau lulus, mudah-mudahan kalau ada channel, ada network yang tahu, dia bisa bantu Zikri juga. Yang penting saya bilang tingkatkan skill dulu. Tapi banyak lah yang dia pelajari selama perjalanan
ini perjalanan kami traveling berdua, adventure berdua, mulai dari Malaysia, Brunei, Aceh, terakhir di Medan. Jadi nggak mudah kan traveling sambil bikin konten, daerah baru, jauh dari keluarga, jauh dari teman, ketemu orang baru, habis itu tinggalin orang itu, kita lanjut, banyak, tuh kalian tuh muda-muda banget itu, yang meter, yang giniin gua kan, ini saya nggak muda, memang. Mungkin kelihatannya muda, tapi yang konsisten, yang seperti saya dan traveler yang sejati lainnya itu nggak semua orang bisa. Dan ya itulah banyak sekali challenge-nya. Kalau menurut saya Zikri banyak sekali pelajarannya, yaitu dia bisa melihat ternyata the real world, dunia nyata itu seperti ini. Bukan hanya lihat sosmed, lihat orang senang itu mudah digapai, enggak. Dia sekarang ini paham dia secara finance dan secara mental. Ini yang paling, ini bisa musuh kita ini. Otak kita, mental kita itu bisa jadi musuh, bisa jadi support kita kalau menurut saya. Jadi kalau kita belum bisa mengkontrol pikiran kita, otak kita, pelajari itu dulu. Saya juga paham, dia baru 18 tahun, saya pun umur segitu ya juga masih nyari-nyari ini. Cuman ada cita-cita saya selalu pengen ke luar negeri, dan itu dari SMA saya udah mulai. Zikri ini kalau ditanya dia pengen seperti saya, gak ada orang yang bisa seperti orang lain, hanya diri, gitu. Makanya saya waktu di Afrika juga ngasih ini masukan ke anak-anak di sana, ask yourself, kata saya kan, tanyain diri kamu itu mau apa. Jadi kalau sudah tahu jawabannya baru dieksekusi. Nah, banyak sekali orang-orang seperti anak-anak seperti Zikri ini belum tahu jawabannya. Nah, mereka melihat yang indah-indah aja. Jadi kebayangkan challenge-nya merantau, traveling maksudnya, itu saya memutuskan untuk keliling Indonesia biar si Zikri nggak terlalu menantang, terlalu susah gitu, terlalu challenge dari segi makanan atau apa-apa ya kan. Makanya saya putuskan nggak ke negara-negara ASEAN-nya. Dan kalau boleh jujur, bukan saya mau memberikan, bukannya saya mau ngomong saya mengginiin dia, itu dia enggak. Dia itu mewah lah, kalau dia udah termasuk mewah sama saya, sama pamannya. Terus masalah keuangan, saya kasih dia kartu kredit, kalau mau uang cash ada di dompet, tinggal ambil, mau belanja tinggal pergi, mau sendiri, mau bareng, pokoknya semuanya freedom dia. Terus ini nggak pernah saya sekalipun yang namanya negur dia dari segi ini ya, dari segi perilaku, karena Zikri memang nggak ada orang yang nggak suka, jujur. Jadi masih ini kan, saya nggak pernah yang ngomong kasar atau apa sama dia, nggak pernah secuil pun omongan saya. Cuman saya memotivasi dia aja, bikin konten, bikin semangat, itu aja. Paling-paling itu selalu yang saya koreksi, karena itu menurut saya adalah ajaran, dan itu pun dengan cara lemah lembut juga, yang ngerti. Tapi itu tadi, challenge terbesar itu adalah di pikiran dia dan umurnya dia. Nah, saya nggak menjat dia anak yang begini, yang anak begitu, enggak, karena kita semua mempunyai perbedaan ambisi masing-masing,
perbedaan setiap manusia itu beda-beda kapasitasnya. Mereka punya arah masing-masing juga. Jadi saya juga, mungkin ini bukan jalannya dia, bikin vlog traveling kayak gini. Mungkin dia lebih ini menetap terus bikin vlog, mungkin kayak gitu dari nalurinya. Dan beda dengan saya. Dan tapi kini dia balik, saya pun tetap bilang ke dia, semangat terus. Kalau masalah keuangan jangan kamu pikirkan, tapi kamu harus membentuk karakter kamu, pendewasaan, dan juga masa depan kamu. Jangan pernah kamu lengah. Apapun itu nanti jalannya, Aci bakal support. Dia mau kemanapun, tabungan saya sama dia dipegang. Jadi dia insya Allah inilah. Cuman ya itu tadi, kalau saya udah lepas dari saya bilang ke dia harus ngutang, karena dia harus mulai bertanggung jawab saat dia mengambil keputusannya. Gitu. Kalau sama saya kan enggak, semuanya memang free. Saya yang tanggung jawab. Tapi kalau enggak sama saya, dia harus mandiri karena ini keputusannya dia. So, itulah guys, sedikit tentang keponakan saya Zikri, dan saya masih di Medan. Ini waktunya balik ya. Sekarang kita main di masjid. Masjidnya orangnya banyak di depan. Di sini saya notice semenjak masuk ke Medan, itu masjid memang banyak kuburan di depan. Kalau di kampung saya juga ada kuburan 1-2, itu dari yang punya ini, yang punya tanah biasanya mewakafkan. Jadi yang punya dikuburkan di tanah tersebut di depan atau sekitar masjid. Kalau di sini mungkin yang punya sebanyak ini. Dan itu masjid lama biasanya di kampung saya yang dibangun udah puluhan tahun yang lampau. Mungkin ini masjidnya juga lama kayaknya. Tutup yang tadi pintunya ya. Wow, ini menarik ini, bisa kuburannya seperti ini. Ingatkan ke saya kuburan-kuburan di Inggris. Wow. Ottoman Mahmud, bisa alam itu kayak bangsawan gitu kali ya namanya. Think is this sleep. Alright, apapun itu, itulah perbedaan. Itu enaknya saya tuh traveling, saya bisa melihat di tempat-tempat kota-kota lain itu ada perbedaannya dengan semua tempat yang saya kunjungi. Saya nggak menjudge baik, buruk, jelek, bagusnya. Ya beginilah kalau di Medan. Mungkin ini hanya satu site aja, mungkin di tempat lain beda juga karena Medan ini lumayan besar. So, begitulah. Hari pertama di Medan, right? Itu hanya pengalaman saya ya. Jadi saya tadi naik Maxim
dari terminal bus ke sini. Saya order Maxim. Datanglah Bang Ivan Valentinus, semacam itu namanya. Seperti mengorder biasa, naik Maxim, pulang, nyampe di hotel. Terus setengah jam kemudian, datang lagi notifikasi chat dari Maxim ini. Katanya, saya udah di lokasi, di mana Bang? Kak, katanya gitu kan. Ya, siapa? Saya nggak ada order Maxim, saya bilang gitu. Kok nggak order sih, katanya di chat gitu kan. Ya nggak ada saya order. Nah, di kolom chatnya dia itu sama dengan satu kolom dengan Ivan yang tadi. Saya mikir, oh berarti Maximnya error ini, gitu kan. Tapi langsung saya di kepalain lu, babi lu, ini lu, sudah, ya Allah. Saya mikir langsung, galak banget orang di sini. Mungkin galak-galak saya juga nggak tahu, tapi itu pengalaman saya, ada chatnya itu. Lah saya lapor kamu Bang, laporlah kau anjing kan ya, babi kau katanya. Ya Allah, kok gua dibilang babi? Padahal error, saya udah bilang itu error. Kamu kalau komplain jangan ke saya, komplainnya ke ini, ke Maximnya. Aduh, lumayan, adalah saya nggak mau ini berpanjang. Tapi itu pertama kali nggak ketemu orangnya, karena orangnya di lokasi di terminal, saya udah di hotel, dan orang ini nggak ngerti kalau ada error, kalau di sistem yang kita aplikasi atau apa, WhatsApp juga bisa error segala macam ya kan. Mungkin dia itu dapat kiriman order setelah saya diterima oleh yang Ivan ini, yang ngantarin saya ini. Ya saya seperti biasa order, supirnya datang, tempatnya sama, dan di ordernya itu nama saya juga dan nama orang ininya juga. Ya udah, kayak gitu kita ngorder kan. Saya udah ngorder ratusan kali. Nah ini mungkin maksudnya ini error, jadi dia dapat seperti diterima gitu. Marah-marah dia.